Selamat pagi teman-teman yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memulai renungan pada pagi hari ini, hendaknya kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih atas segala berkat pada hari ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan renungan. Semoga renungan yang kami dengarkan pada pagi hari ini dapat berguna untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, amin. Renungan kali ini berjudul Keluarga yang Penuh Perhatian. Diambil dari kitab Yohanes bab 9 ayat 1-11. Sebuah hubungan telepon mengubah kehidupan Mei dan Jo Lam Kee. Seseorang memohon bantuannya untuk mengangkat seorang anak. Pengabdiannya sebagai seorang perawat dikombinasikan dengan kasih yang lembut dan halus dari wanita Inggris ini. Bagi anak-anak telah memberinya reputasi sebagai pembuat mukjizat. Salah satu yang dibutuhkan untuk tantangan yang dihadapinya hari itu adalah bayi laki-laki berumur 6 bulan bernama Leslie itu. Dilahirkan sangat terbelakang dan menderita cerebral palsy atau kerusakan otak. Dokter-dokternya telah mengambil kedua matanya yang rusak parah. Mei bekerja tanpa kenal lelah dan dengan setia minggu demi minggu, bulan demi bulan, tanpa perubahan nyata dalam tubuh yang seperti sayuran itu. Ia dan suaminya meski sudah berusia 60-an masih meneruskan ritual-ritual mereka, melatih, memberi makan, mengajak bicara, dan bahkan memutarkan rekaman musik bagi Leslie. Saat Leslie berusia 13 tahun, mereka memberi sebuah piano, dan Mei mulai memainkan lagu-lagu sederhana untuk didengar Leslie. Masih saja tak ada komunikasi, tak ada ekspresi, tak ada apapun. Namun saat Mei berdoa agar Tuhan memberikan Leslie sebuah bakat, kedua orang tua itu melihat niat yang ditujukan Leslie saat ia mendengarkan musik. Lalu suatu hari, pada usia 16 tahun, Leslie menyeret dirinya sendiri ke piano di kamarnya. Belum pernah berjalan sebelumnya dan belum pernah memainkan satu nada pun sebelumnya, dan ia memainkan konser piano nomor 1 karya Tchaikovsky dengan mulus. Pasangan Lemkes mendapati bahwa Leslie dapat memainkan apa saja setelah mendengarkan hanya satu kali. Mujizat-mujizat terus berlanjut, dan suatu hari pasangan Lem mendengarkan suaranya yang mantap dan baritonnya menyanyikan lagu How Great Thou Art. Aku memuji kebesaranmu. Leslie yang tidak pernah menunjukkan ekspresi apa-apa akhirnya menunjukkan emosinya ketika ia menyanyikan lagu Amazing Grace. Ia menangis keras-kerasnya dan mengerti bahwa ia adalah manusia berdosa. Setelah itu ia belajar berbicara, berjalan sendiri, makan sendiri. Perhatian yang terus-menerus dan keyakinan orang tua akan memunculkan seorang anak yang luar biasa. Bersama Tuhan yang tidak ada yang mustahil. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas segala berkat pada hari ini. Sekarang kami telah mendengarkan renungan-Mu. Berkatilah kami agar kami dapat mempraktikkan renungan-Mu pada kali ini dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, amin. Pagi teman-teman yang dikasihi Tuhan, sebelum memulai renungan pada hari ini, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih atas segala berkat pada hari ini. Sebentar lagi kami akan memulai renungan. Berkatilah kami agar renungan yang kami dengarkan kali ini dapat berguna untuk hidup kami. Amin. Renungan kali ini berjudul Keluarga yang Hangat. Diambil dari kitab Yesaya bab 58 ayat 1-12. Sepasang suami istri muda pindah ke sebuah kota baru, jauh dari keluarga dan teman-teman pemindah barang tiba. Pasangan itu mengeluarkan barang-barang kepunyaan mereka, dan si suami memulai pekerjaan pada minggu berikutnya. Setiap hari ketika ia pulang ke rumah, istrinya menyambutnya di pintu dengan sebuah keluhan baru. Di sini begitu panas, tetangga-tetangga tidak ramah. Rumah ini terlalu kecil, anak membuatku pusing. Dan setiap sore suaminya akan memeluknya dengan lembut dan mendengarkan keluh kesahnya. Aku ikut bersedih. Ia berkata demikian. Apa yang dapat kulakukan untuk membantumu? Istrinya akan melunak dan menghapus air matanya hanya untuk mengulangi skenario yang sama sore berikutnya. Suatu malam, suaminya berjalan ke pintu depan dengan sebuah tanaman bunga yang cantik. Ia menemukan sebidang tanah yang baik di halaman belakang dan menanam bunga itu. Sayang, katanya, setiap kali kamu merasa tidak puas, aku ingin kau pergi untuk melihat tamanmu. Bayangkan dirimu sebagai tanaman bunga yang mungil itu dan saksikan bagaimana tanamanmu bertumbuh. Setiap minggu si suami membawa pulang sebuah tanaman baru, semak bunga atau rerumpuan mawar, dan menanam mereka di halaman belakang.
Istrinya memotong beberapa bunga dari tanaman-tanaman yang tumbuh itu dan memberikannya kepada seseorang tetangga. Setiap pagi, si istri mengairi tanaman itu dan menilai perkembangannya. Persahabatan dengan wanita-wanita lain di blok tempat tinggalnya bertumbuh, dan mereka meminta bantuan dalam berkebun. Segera mereka juga mencari nasihat rohani kepadanya. Pada akhir tahun berikutnya, halaman rumah pasangan itu tampak seperti tampilan majalah Better Homes and Gardens. Kehangatan seorang suami mampu membuka pintu hati istri pada pemahaman baru, ide baru, dan kesempatan baru untuk melihat dunianya secara berbeda. Kasih seorang suami kepada istrinya tidak dapat disangkal, akan mengubah hati istri menjadi sebuah tanah yang subur bagi bertumbuhnya kasih, kebaikan, dan kepatuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami telah diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Semoga apa yang kami dengarkan kali ini dapat berguna untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Amin.